Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang usaha dan energi. Saya Oktaviana Mutiara Solehah, nomor absen 015, dan teman saya Andika, nomor absen 016. Yang pertama ada usaha. Usaha atau kerja dilambangkan dengan W dari bahasa Inggris work, adalah energi yang disalurkan gaya ke sebuah benda sehingga benda tersebut bergerak. Rumus usaha yang pertama, W sama dengan F kali S. W usaha, F gaya, dan S perpindahan atau jarak. Satuan usaha Joule, satuan gaya Newton, dan satuan jarak atau perpindahan meter. Meskipun besaran skalar, usaha ternyata dibagi menjadi dua, yaitu usaha positif dan negatif. Usaha positif adalah usaha yang searah dengan perpindahan benda, sedangkan usaha negatif adalah usaha yang berlawanan arah dengan perpindahan benda. Usaha tidak selamanya dilakukan pada bidang datar, tetapi juga bisa pada bidang miring. Berikut ulasannya. Yang pertama, A. Usaha bidang datar. Gambar di bawah ini menunjukkan bahwa ada suatu gaya yang dibutuhkan untuk menarik benda sampai pindah sejauh S. Jika gaya tersebut membentuk sudut theta terhadap perpindahan, perumusannya menjadi seperti berikut. W sama dengan dalam kurung F cos theta kali S. Disimpulkan Fs cos theta. Selanjutnya B. Usaha pada bidang miring. Jika usaha yang dilakukan benda berada di atas bidang miring, W perian harus mampu menguraikan komponen gaya-gayanya, seperti gambar berikut. Gambar berikut bisa dilihat seperti itu, sudut lancip ya bentuknya. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut. W sama dengan Mg sin theta kali S. Hasilnya Mgs sin theta. Yang kedua ada energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. W perian harus tahu bahwa energi ini sifatnya kekal. Artinya, energi tidak dapat musnah, tetapi hanya bisa berubah bentuk dari energi satu ke energi lainnya. Macam-macam energi. Yang pertama ada energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Benda bergerak memiliki energi kinetik karena adanya kecepatan. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut. Energi kinetik satuannya Joule, M massa satuannya kilogram, dan V kecepatan satuannya meter per sekon. Untuk mencari hasil energi kinetik adalah setengah mv kuadrat. Contoh soalnya, sebuah mobil memiliki massa 500 kg melaju dengan kecepatan 25 meter per sekon. Hitung energi kinetik mobil pada kelajuan tersebut. Apa yang akan terjadi jika mobil direm secara mendadak? Diketahui massanya 500 kg dan kecepatannya 25 meter per sekon. Yang ditanya adalah energi kinetik dan kejadian jika mobil direm mendadak. Jawabannya adalah EK setengah kali mv kuadrat. Tadi kan M-nya itu 500 dan V-nya itu 25. Jadi, setengah kali 500 dikali 25 kuadrat. Hasilnya 156.250 Joule. Yang kedua ada energi kinetik rotasi. Nyatanya tidak semua benda bergerak secara translasi linear, ada pula benda yang bergerak dengan gerakan melingkar atau gerakan rotasi. Rumus energi kinetik untuk gerakan jenis ini biasanya disebut dengan rumus energi kinetik rotasi dan nilainya berbeda dengan energi kinetik biasa. Parameter dalam energi kinetik rotasi menggunakan momen inersia dan kecepatan sudut yang dituliskan dalam formula. Keterangannya, ER sama dengan energi rotasi satuannya Joule, I momen inersia satuannya kilogram meter per sekon, dan kecepatan sudut satuannya radium per detik. Ini bisa dilihat gambarnya. Yang selanjutnya ada energi kinetik relativistik. Energi kinetik relativistik adalah energi kinetik ketika benda bergerak dengan sangat cepat. Saking cepatnya, benda yang bergerak relativistik memiliki kecepatan yang mendekati kecepatan cahaya. Bisa dirumuskan EK sama dengan Y-1 mc kuadrat. EK energi kinetik satuannya Joule, Y konstanta relativistik, M massa objek tersebut, dan C sama dengan kecepatan cahaya. Yang selanjutnya ada energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki benda karena ketinggiannya. Secara matematis, energi potensial dirumuskan sebagai berikut. EP energi potensial satuannya Joule, M massa satuannya kilogram, G percepatan gravitasi satuannya meter per sekon, dan H ketinggian benda. Bisa dirumuskan EP sama dengan M kali G kali H. Selanjutnya
Contoh soal energi potensial. Sebuah kelapa yang masih menggantung di pohon bermasa 2,5 kg. Jika pohon kelapa memiliki ketinggian 9 meter, berapa energi potensial buah kelapa tersebut jika diketahui gaya gravitasinya adalah 10 meter per sekon? Pembahasannya, ditulis dulu yang diketahui M sama dengan 2,5 kg, H sama dengan 9 meter, dan G sama dengan 10 meter per sekon. EP-nya M kali G kali H. Selanjutnya 2,5 kali 10 kali 9 hasilnya 225 Joule. Energi potensial bekas. Energi potensial bekas adalah energi potensial saat bekas diregangkan atau dimampatkan. Secara matematis, energi potensial bekas dirumuskan sebagai berikut. EP sama dengan setengah K dalam kurung delta X pangkat 2. Dengan keterangan EP adalah energi potensial dengan satuan Joule, K adalah konstanta bekas dengan satuan Newton per meter, dan delta X sama dengan perubahan panjang bekas dengan satuan meter. Contoh soal potensial bekas. Sebuah bekas tergantung vertikal pada sebuah statif. Ketika ujung bebas bekas diberi beban 300 gram, bekas bertambah panjang sebesar 4 cm. Jika gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, maka energi potensial bekas tersebut adalah diketahui massa sama dengan 300 gram sama dengan 0,3 kg dan delta X sama dengan 4 cm sama dengan 0,64 meter. Maka energi potensial bekas sebagai berikut. EP sama dengan setengah kali K kali delta X sama dengan setengah M kali G kali delta X. EP sama dengan setengah kali 0,3 kg kali 10 meter per sekon kuadrat kali 0,04 meter sama dengan 6,0 kali 10 pangkat min 2 Joule. Energi mekanik. Energi mekanik adalah energi hasil penjumlahan antara energi potensial dan energi kinetik. Besarnya energi benda selalu tetap selama tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda tersebut. Secara matematis, energi mekanik dirumuskan sebagai berikut. EM sama dengan EP plus EK. Sebagai keterangan sebagai berikut. EM sama dengan energi mekanik dengan satuan Joule, EP adalah energi potensial dengan satuan Joule, EK adalah energi kinetik dengan satuan Joule. Contoh soal energi mekanik. Apel dengan massa 300 gram jatuh dari pohon pada ketinggian 10 meter. Jika besar gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, hitunglah energi mekanik pada apel. Diketahui massa benda sama dengan 300 gram atau 0,3 kg. Gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat dan ketinggian sama dengan 10 meter. Ditanyakan energi mekanik pada sebuah apel. Benda jatuh tidak diketahui kecepatannya, maka energi kinetik diasumsikan bernilai 0. Jadi EM sama dengan EP plus EK. EM sama dengan EP plus 0. EM sama dengan EP. EM sama dengan M kali G kali H. EM sama dengan 0,3 kg kali 10 kali 10. EM sama dengan 30 Joule. Jadi energi mekanik pada sebuah apel yang jatuh tadi adalah 30 Joule. Hubungan antar usaha dan energi. Usaha merupakan perubahan energi yang terjadi pada suatu benda, baik perubahan energi kinetik maupun energi potensial. Secara matematis, hubungan antar usaha dan energi dirumuskan sebagai berikut. W sama dengan delta EK sama dengan setengah M dalam kurung V2 pangkat 2 dikurangi V1 pangkat 2 atau W delta EP sama dengan MG dalam kurung H2 min H1. Contoh soal usaha dan energi. Balok memiliki massa 5 kg meluncur pada permukaan dengan kecepatan 2,5 meter per sekon. Beberapa waktu kemudian, balok tersebut meluncur dengan kecepatan 3,5 meter per sekon. Berapakah usaha total yang dikerjakan pada balok selama selang waktu tersebut? Diketahui massa benda sama dengan 5 kg. Kecepatan benda awal sama dengan 2,5 meter per sekon, yaitu V1. Kecepatan benda akhir V2 sama dengan 3,5 meter per sekon. Ditanyakan
usaha total yang dikerjakan pada benda. W sama dengan delta EK. W sama dengan 1/2M dalam kurung V2 pangkat 2 dikurangi V1 pangkat 2 sama dengan setengah kali 5 dalam kurung 3,5 dikurangi 2,5 sama dengan 15 Joule. Sekian. Dalam fisika, usaha adalah gaya yang bekerja pada suatu benda, sehingga menggerakkan benda tersebut. Secara matematis, W sama dengan F kali S, sedangkan W usaha satuannya Joule, F gaya satuannya Newton, dan S jarak satuannya meter. Karena usaha adalah gaya dikali jarak, maka jika seseorang mendorong tembok dan tembok tersebut tidak bergerak, jadi usahanya sama dengan 0. Jika seseorang menarik kotak dengan gaya F, menggunakan tali sehingga tali tersebut membentuk sudut theta, dan tali ini bergerak sejauh S meter. Jadi, usahanya menurut benda tersebut bergerak. Sehingga gaya di sini F cos theta. Jadi usaha di sini W sama dengan F cos theta kali S. Contoh soal, sebuah benda ditarik sejauh 50 Newton, sehingga benda tersebut bergerak sejauh 3 meter. Berapakah usahanya? Diketahui F sama dengan 50 Newton dan S sama dengan 3 meter. Jadi W sama dengan F kali S sama dengan 50 Newton dikali 3 meter sama dengan 150 Joule. Energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu usaha. Terdapat macam-macam jenis energi seperti energi listrik, energi kimia, energi potensial, dan energi kinetik. Di sini kita akan membahas energi potensial dan energi kinetik. Energi potensial energi yang dimiliki oleh suatu benda karena berada pada kedudukan tertentu. Energi potensial ini dirumuskan dengan EP sama dengan M kali G kali H, dengan EP adalah energi potensial dengan satuan Joule, M adalah massa benda dengan satuan kilogram, G adalah percepatan gravitasi meter per sekon kuadrat, dan H adalah ketinggian benda. Contoh soalnya, jika benda 10 kg mula-mula berada pada ketinggian 3 meter dan jatuh ke ketinggian 1,5 meter, berapakah perubahan energi potensialnya? Jika percepatan gravitasi adalah 10 meter per sekon kuadrat, H sama dengan 3 meter dan H sama dengan 1,5 meter. Pada saat 3 meter, energi potensial sama dengan M kali G kali H sama dengan 10 kg kali 10 meter per sekon kuadrat kali 3 meter sama dengan 300 Joule. Ketika H sama dengan 1,5 meter, energi potensial sama dengan M kali G kali H dengan 10 kg kali 10 meter per sekon kuadrat kali 1,5 meter sama dengan 150 Joule. Jadi perubahan energi potensialnya adalah 300 minus 150 sama dengan 150 Joule. Energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda ketika melaju dengan kecepatan tertentu. Contohnya saat orang berlari dan mobil berjalan. Besar energi kinetik bergantung dengan massa dan kecepatan benda. Secara otomatis kita tuliskan EK sama dengan setengah kali mv kuadrat. EK adalah kinetik, M adalah massa benda dengan 1 kg, dan V adalah kecepatan benda meter per sekon. Contoh soal, sebuah benda dengan massa 25 kg bergerak dengan kecepatan 5 meter per second. Berapakah energi kinetik yang dimiliki benda ini? Diketahui massa benda adalah 25 kg dan V sama dengan 5 meter per second. Energi kinetik EK sama dengan setengah kali mv kuadrat sama dengan setengah kali 25 kali 5 kuadrat sama dengan 312,5 Joule. Energi mekanik yang selalu dimiliki benda adalah total dari potensial ditambah energi kinetik. Besarnya energi mekanik ini selalu konstan atau tetap, tetapi energi kinetik atau potensial bisa berubah tergantung pada posisi atau ketinggian benda. Secara umum, kekekalan energi ini tertuliskan EM1 sama dengan EM2. Jadi EP1 tambah EK1 sama dengan EP2 tambah EK2. Jadinya MGH1 tambah setengah MK1 setengah kuadrat sama dengan MGH2 tambah setengah MV2 kuadrat. Persamaan ini dikenal sebagai kekekalan energi. Untuk lebih jelasnya langsung ke contoh soalnya.
Sebuah benda jatuh bebas dari ketinggian 5 meter di atas tanah. Berapakah kecepatan benda saat berada ketinggian 2 meter jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon? Diketahui H1 sama dengan 5 meter di atas tanah. Berapakah kecepatan benda saat berada ketinggian 2 meter jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon? Diketahui H1 sama dengan 5 meter, V1 sama dengan 5 meter per sekon karena jatuh bebas, dan H2 sama dengan 2 meter, V2 yang dinamakan di sini. Jadi kita pakai persamaan kekekalan energi mekanik. MgH1 tambah setengah MV1 kuadrat sama dengan MgH2 tambah setengah MV2 kuadrat. Bisa benda di sini kuadrat, sehingga nilai M bisa dihilangkan, sehingga persamaan menjadi GH1 tambah setengah V1 kuadrat sama dengan GH2 tambah setengah V2 kuadrat. Lalu kita bisa masukkan nilai yang kita ketahui. Jadinya 10 kali 5 tambah setengah kali 0 kuadrat sama dengan 10 kali 2 tambah setengah V2 kuadrat. Jadinya 50 sama dengan 20 tambah setengah V2 kuadrat, sehingga setengah V2 kuadrat sama dengan 30, V2 kuadrat sama dengan 60. Jadinya V2 sama dengan 2 akar 15, yaitu 7,75 meter per sekon. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.